Aku Angel. Oke, so excited teman-teman. Aku pengen membawakan sebuah cerita lagi hari ini yang mungkin bisa menjadi refleksi atau reminder atau mungkin sebuah rema buat kita masing-masing. Kali ini aku mau menyinggung soal kata cuek. Oke, siapa di sini yang sering dicap cuek sama orang lain, sama teman-temannya mungkin? Kok kamu cuek banget sih? Kok kamu tipenya dingin banget sih? Kok gitulah pokoknya. Karena aku juga tipe orang yang juga dicap cuek sama beberapa orang yang mungkin first impression mereka ketika ketemu sama aku akan bilang aku cuek atau sombong. Ya mungkin aja aku tidak mempersalahkan itu karena mungkin itu memang benar. Tapi memang cuek itu sebenarnya nggak 100% salah. Karena dari sikap cuek kita juga membuat kita nggak sembarangan dipandang orang dan membuat orang juga tidak meremehkan kita. Mungkin itu sedikit kelebihan dari sikap itu. Tapi kali ini aku mau membahas tentang cuek yang ke arah yang lebih berbahaya dalam sebuah komunitas. Cuek kali ini tuh bukan hanya merugikan diri sendiri, orang lain, dan komunitas tempat kita berada, tapi juga mungkin akan membuat orang-orang di sekitar kita tuh tersakiti. Jadi, kita langsung aja. Ini kisahnya. Brian Warner adalah remaja Kristen yang pemalu, minder, dan kurang percaya diri. Istilahnya kurang pede. Nah, tubuhnya tuh kurus. Ya mohon maaf, mungkin kayak penggaris, terus wajahnya juga berjerawat. Anyway, aku juga berjerawat sih. Kemudian dalam gerejanya, ia termasuk remaja yang gak pernah mendapat perhatian. Nah, puncaknya ketika kaum muda di gerejanya mengadakan acara refreshing bersama di sebuah taman hiburan, mungkin bisa dibilang kayak retreat, kayak semacam ibadah padang mungkin, yang mungkin teman-teman lebih kenal gitu. Lagi-lagi Brian ini harus sendirian, terkucilkan dari lingkungannya, kemudian gak ada satu orang pun yang menemani dia dan mengajaknya bicara. Jadi seakan-akan Brian itu kayak gak pernah ada di situ gitu. Emang sakit sih rasanya, dimana kita ada atau gak ada tuh sama aja. Itu kata-kata yang paling nyakitin sih sebenarnya. Nah, hal itu terlalu menyakitkan bagi Brian ini, sehingga 3 bulan kemudian membuat Brian mundur dari gerejanya. Kemudian bertahun-tahun kemudian, remaja yang penuh sakit hati ini tumbuh menjadi seorang pria yang sangat populer. Ia mengganti nama Brian dengan nama seorang cewek yang bunuh diri, yaitu Marilyn. Kemudian, nama Warner atau nama belakangnya Brian tadi ia ganti menjadi Manson, yang juga merupakan seorang pembunuh bertopeng. Kemudian, ia membuat suatu grup band yang sekarang memiliki jutaan fans di seluruh dunia. Mungkin ini sebuah fakta yang mungkin teman-teman juga baru tahu. Teman-teman bisa searching, sosok yang aku ceritain ini adalah Marilyn Manson, seseorang yang menyebut dirinya Maha Bintang Antikris. Jadi aku pengen ceritain sedikit tentang Marilyn Manson. Jadi Marilyn Manson ini merupakan salah satu bintang rock terheboh di abad ini. Jadi prestasinya sebagai pengikut antikris mulai terlihat ketika lagu-lagunya itu membuat 2 penggemarnya membunuh teman-temannya di sekolah menengah umum atau SMU di Columbine, Colorado, dan masih banyak pengaruh Manson lainnya yang merusak generasi. Jadi teman-teman, gak butuh waktu lama buat Marilyn Manson untuk mengumpulkan penggemar berat mereka. Dan mungkin aja penggemar berat mereka itu juga adalah korban-korban dari sakit hati karena gak dipeduliin, keberadaan mereka gak dianggap atau gak dihargai. Nama Marilyn Manson ini juga melejit sebagai band yang paling kontroversial setelah merilis EP Smells Like Children's di tahun 95 dan Antikris Superstar di tahun 96. Jadi tema anti agama, seks,
kekerasan dan narkotika muncul menjadi penghuni tetap lirik Marilyn Manson. Jadi mungkin ini juga menjadi sebuah pengetahuan baru buat teman-teman yang mungkin penggemar musik rock, no judgment, tapi teman-teman juga pecinta atau pendengar musik mungkin lebih lagi cari tahu tentang makna dari sebuah lagu yang teman-teman dengar gitu. Tapi balik lagi, apa hal yang bisa kita petik dari kisah ini gitu? Teman-teman, kalau aja mungkin pada saat itu ada orang yang cukup peduli sama Brian saat di taman hiburan itu, dan kalau aja ada orang yang mau berteman dengannya, paling nggak nyebutin namanya dong. Marilyn Manson nggak pernah ada di dunia ini, namanya pun nggak mungkin kita dengar. Jadi mungkin ini bisa menjadi perenungan buat kita semua. Kalau ada orang yang aku lihat mungkin pendiam, introvert mungkin kayak aku, atau dia mungkin sendiri dan orang baru, aku ngerasain apa yang mereka rasain. Aku tipe orang yang juga sulit untuk membangun hubungan atau komunikasi duluan dengan orang lain. Jadi ketika aku menempatkan diri seperti mereka, aku berusaha untuk paling enggak menyapa duluan, paling enggak say hi duluan, paling enggak bukan so asik ya, tapi bersikap asik lah duluan. Bisa jadi orang itu punya tipe yang pemalu, minder, dan kurang percaya diri. Jadi jangan sampai kita menyesal ketika kita nggak taruh sedikit saja perhatian dan kepedulian kepada seseorang yang mungkin saja membutuhkannya. Belajarlah untuk nyelamatin orang lain dengan hal-hal yang sepele, dengan jalan mempedulikan, menyapa, mendoakan, mengajak mereka untuk bergabung dalam acara-acara gereja yang ada atau komunitas yang ada. Dan mungkin dengan tindakan sederhana atau sepele itu bisa menyelamatkan generasi di sekeliling kita. Oke teman-teman, Ganbate, Tuhan pakai lebih dahsyat.